Tidak ada hubungannya tangisnya orang yang hidup dengan mayit. Itu harus dipangkas. Kadang-kadang kasihan banget ada orang mau nangis di depan mayit langsung pinggir dibentak-bentak. Ini karena kurang ngaji. Dosanya orang menangis akan sampai kepada mayit dalam keadaan satu. Kalau memang dia berpesan, nak, kalau aku mati nanti kau jerit-jerit di atas mayatku ya nak ya, suruh niyahah. Itu dosanya nyambung. Tapi kalau nangis wajar. Sayyidina Nabi Muhammad nangis. Al-ainu tabki, Nabi menangis waktu Sayyidina Ibrahim putra beliau wafat. Nangis wajar. Puaskan menangis. Air matanya netes di mayat, gak ada masalah, gak ada hubungannya, gak ada siksa. Ini kadang-kadang memang ilmu katanya itu lebih hebat daripada ilmu yang benar. Katanya. Gak ada, jangan percaya itu. Maka orang awam harus pahamkan. Nangis orang sedih kok. Anda belum merasakan kesedihan, nggak bisa nangis, dia nangis. Biarkan nangis, bukan nangis. Yang boleh ada niyahah, jerit-jerit yang dibuat-buat, merobek-robek baju, menempeleng wajah, nggak boleh. Nangis wajar, nangis itu kadang nggak bisa ditahan kok. Yang penting nggak usah pura-pura deh. Nangis bayaran, bayaran, nangis kaya, boleh itu. Niyahah nggak boleh, haram hukum dan niyahah, jerit-jerit, nangis itu. Tapi kalau orang nangis bukan karena dibuat-buat, nggak bisa ditahan. Orang nangis kok, dia sedih. Yang hilang siapa, pergi siapa? Orang yang sangat dicintainya, tulang punggungnya, harapannya. Memang harapan sungguhnya dari Allah, cuman kan ada beberapa orang yang Allah pilih untuk kita menjadi harapan kita di dunia. Nangis wajar, nggak ada masalah. Tidak, itu adalah keyakinan salah. Caranya bagaimana? Biar dengar ceramah semacam ini. Kalau tidak dengar begitu, memang kita menemukan. Termasuk di antaranya perempuan yang sudah, kalau suaminya meninggal gak boleh keluar kamar, ajib. Nemui tamu gak boleh. Dari mana ilmu itu? Akhirnya kita ketemu dengan salah satu mereka, ibu keluar gak apa-apa. Yang penting ibu jangan keluar rumah, jangan pakai dandanan, jangan pakai minyak wangi, namanya ihdad. Ya, saya di kamar stres lihat ranjang suami saya, kamar suami saya baju stres. Iya, di stres di kamar terus sekap. Ini ada keyakinan, ini aneh banget. Boleh keluar rumah ketemu dengan saudara-saudara yang lainnya agar senang, nggak apa-apa, nemui boleh. Kok sampai ada keyakinan? Ini macam-macam keyakinan urusan orang meninggal itu, banyak keyakinan aneh yang nyeksa orang. Anda suaminya masih ada enak-enak, giliran suami meninggal kan sedih. Suruh di kamar yang lihat ranjangnya, kan keindahan selama ini dibangun di situ, ada bajunya, nggak boleh keluar. Dengar orang, boleh bercengkrama, duduk di rumah dengan anak-anaknya, saudara-saudara yang lainnya boleh, nemui tamu juga boleh. Tamunya ingin mengucapkan bela sungkawa, sambut, selesai, gak ada masalah. Ini banyak keyakinan urusan dengan kematian yang salah. Tidak tahu itu ilmunya, ilmu katanya. Harus jelas dong, gak apa-apa nemui. Yang gak boleh adalah wanita dalam keadaan masa iddah dan ihdad, tidak boleh berdandan, tidak boleh dipinang, tidak boleh menikah, tidak boleh keluar rumah kecuali hajat mendesak. Itu kalau dikeluar di dalam rumah ketemu dengan siapapun masih boleh. Kalau bahkan ketemu orang ajnabi, orang luar, asalkan tidak berduaan dan dia masih tetap menutup aurat tanpa dandanan, sah, boleh. Ini diantaranya. Baik, semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Jangan sampai khususnya para ustadz-ustadz itu jangan dengan ketidakmengertiannya nyiksa orang awam dengan hal-hal yang aneh-aneh begitu. Sudah nangis dibentak, ya Allah, putus nangisnya. Nangis dibentak, dia pengen puas, ya Allah. Yang penting bukan buat-buat jerit-jerit, namanya niyahah. Jerit-jerit, robek-robek baju, mukul muka, itu yang nggak boleh. Kalau sedang nangis meneteskan air mata, wajar, nggak apa-apa. Tidak akan menjadikan mayat tersiksa, tidak akan menjadikan mayat dihukum oleh Allah SWT. Kecuali itu yang nangisnya dipesenin, kau nangis nak yang keras nanti ya, pesan. Nah, itu baru dosanya nyambung kepada yang nyuruh, kepada orang tuanya. Kalau tidak nyuruh kemudian anaknya nangis, nggak apa, nggak masalah, wajar. Nggak ada, Allah itu nggak apa, nggak dosa, tidak akan menjadikan sebab sang mayat dihukum oleh Allah, diseksa, tidak. Jika ada orang meninggal dunia kemudian yang memandikan, baik, betul, ini ngomong diingatkan, biarpun perempuan memandikan perempuan itu tetap tidak boleh dibuka aurat. Ya, antara pusat dengan lutut tetap ditutup. Kemudian di saat harus menggosok wilayah tertentu antara paha dengan lutut, termasuk lipatan-lipatan di dalamnya, maka tidak boleh dengan tangan begini, ini tangan kosong, harus dengan
sapu apa namanya, sarung tangan agar tidak bersentuhan langsung dengan kulitnya. Kalau ternyata tidak ada, cukuplah guyur dari atas, digosok dari atas kainnya. Jadi boleh lipatan kain dimasukkan ke dalamnya, selesai. Seperti itu. Jadi nggak harus pakai kaos tangan ya, kalau ada, kalau nggak ada cukuplah. Yang penting mohon maaf mungkin ditutupi dengan kain yang lebar, dikasih guyur air dari atas, digosok-gosok, diguyur lagi, gosok-gosok, sudah. Ini bukan mau dibasah, jangan digosok-gosok pakai sikat segala macam sampai ini. Jadi harus dihormat ini mayat. Kemudian setelah dibungkus ya, kemudian suami boleh memandikannya. Istri boleh memandikan sang suami, biarpun suami adalah bukan mahram, ya kan, tapi menjadi halal karena sebuah pernikahan. Setelah meninggal dunia, maka tetap diperkenankan karena Nabi pernah bersabda kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, lau mutti qabli la ghassaltuki." Aisyah, kalau sampai kamu mati duluan, niscaya yang memandikan kamu adalah aku. Cuma Nabi pakai lau, jika, berarti nggak terjadi. Akhirnya Nabi wafat duluan. Kalau seandainya kau mati duluan wahai Aisyah, engkau yang akan memandikan aku yang akan memandikan kamu. Berarti disinilah para ulama mengatakan suami yang waktu meninggal belum cerai lah ya, mantan suami memandikan nggak boleh. Jadi kalau waktu meninggal itu masih dalam keadaan suami istri, maka suami boleh memandikan atau sebaliknya. Baik, kemudian jika ada mayat sudah dibungkus rapi, tidak harus Anda kerabatnya menciumnya. Bikin ribet itu nanti. Sudah rapi, bersih dan sebagainya. Tidak usah harus menciumnya. Tidak harus. Jangan sampai disiksa nanti, Pak. Yang menjaga harus buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Padahal sudah rapi, di keranda rapi, harus buka-buka. Cuman mungkin karena ada orang dekat dan sebagainya pengen lihat wajah yang terakhir, kemudian orang istrinya atau apa, kalau orang lain ngapain cium-cium, nggak ada urusan. Sanak kerabatnya misalnya, makanya yang mencium misalnya mantan suaminya, mantan istrinya mencium, apakah menjadi batal? Oh, nggak ada yang batal, nggak ada batal. Orang meninggal dunia nggak ada. Makanya termasuk ketika, ya ini salah pahamnya seorang sehingga katanya kalau keluar sesuatu bagaimana, misalnya mayat sudah dibungkus rapi lalu keluar kotoran lagi, batal? Nggak ada batal, mandinya nggak harus diulangi. Misalnya keluar kotoran, tinggal dibersihkan saja kotorannya, selesai, bukan harus diulang mandinya. Jadi nggak ada lagi istilah batal bagi orang yang telah meninggal itu. Nggak ada batal wudunya, nggak ada batal mandinya. Jadi nggak ada itu semuanya. Jadi kalau ada suaminya mencium, ya nggak ada masalah, sudah dikafani dan sebagainya, dicium keningnya, boleh-boleh saja. Itu hanya berlaku untuk suami saja, atau perempuan dengan perempuan, kerap dengannya. Tapi kalau laki-laki mencium keningnya, ngapain kamu tuh urusan dengan mayat itu? Nggak ada urusannya. Jadi nggak akan berlaku itu semuanya. Kamu siapa? Nggak ada urusan. Sepupu, nggak ada urusan. Mantan suami, ya, maksudnya suaminya, baik, suaminya yang meninggal dalam keadaan pernikahan masih ada, maka bolehlah dia mengecup keningnya, dan bukan keharusan. Artinya itu hanya perasaan saja, ingin merasa dekat dan sebagainya. Tapi jangan disiksa yang menjaga mayat, harus bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.